Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar cara melakukan kontrol variabel pada penelitian eksperimental. Ya. Nah, saya bukan referensi mengatakan ya, saya mengatakan. Saya memetakan ada tiga cara kontrol variabel di dalam penelitian eksperimen. Jadi ini teknis saja. Apa sih maksudnya kontrol variabel? Adalah mencegah atau memperhitungkan, ya, atau mencegah juga atau memperhitungkan variabel yang mengganggu sehingga tidak merusak atau mengganggu atau membuat error hasil eksperimen kita. Misalkan yang harusnya signifikan berpengaruh, ya memang berpengaruh, gitu ya. Yang hasilnya tidak signifikan, ya memang seharusnya tidak signifikan. Nah, jangan sampai suatu penelitian eksperimen signifikan tapi seharusnya tidak karena ada variabel pengganggu. Nah, ya. Jadi bagaimana kita mencegah dan memperhitungkan variabel pengganggu tersebut? Nah, ada tiga teknik kontrol variabel. Pertama, ada pada fase grouping. Ya, grouping. Ada pada fase dengan cara grouping, ya, kontrol dengan cara grouping. Yang kedua, kontrol dengan cara excluding. Teknis ya, semuanya teknis. Yang ketiga, kontrol dengan cara statistik, perhitungan, computing. Ya, computing ya, dengan cara computing, artinya memperhitungkan, ya, hasil yang ada, hasil dari penelitian eksperimen kita dihitung kembali jika kita punya data tentang variabel pengganggu. Coba hitung data tersebut. Kalau dia itu terlibat, maka seharusnya hasilnya itu berapa gitu. Ya, hasil yang seharusnya berapa kalau ada dia terlibat. Nah, itu namanya computing. Jadi tiga ini yang saya petakan dan ini tekniknya. Ya. Kita akan bicara satu persatu dan saya akan contohkan, tapi yang groupingnya agak nggak usah pakai SPSS. Grouping ya. Kita bicara grouping. Ya. Kalau kita bicara grouping, maka kita harus membagi rata karakter responden pada kedua grup sehingga tidak ada bias karakter tertentu karena penempatan yang tidak seimbang antara grup A, B, C, dan D, atau grup treatment dan grup kontrol dan sebagainya. Ya. Oke. Nah, maka grouping akan cocok untuk variabel-variabel yang bersifat yang bersifat variabel-variabel yang bersifat nominal. Ya, jadi grouping ini saya mau lempengin nih, kagak enak banget miring begini. Sebentar ya. Jadi grouping ini akan cocok untuk mengontrol variabel-variabel yang sifatnya nominal ya. Jadi pembagian grup yang merata itu sangat penting untuk mengontrol variabel-variabel yang bersifat nominal ya. Nah, jadi satu, dia variabel nominal. Contoh, misalnya gender, contoh ya. Jangan sampai ada satu grup kebanyakan laki-laki atau kebanyakan perempuan, nanti akan menghasilkan bias gender. Ya, gender. Ya. Sifatnya nominal.
Jadi membagi rata gender di kedua grup. Atau sifatnya nominal lain, data nominal lain seperti pendidikan, ya, pendidikan, ya, pendidikan. Misalkan ya, bikin eksperimen dari berbagai macam golongan pendidikan, maka bikin rata. Jangan sampai satu grup lulusan sarjana, satu grup lulusan STM. Nah, nanti yang STM nggak ada, pas eksperimen kok nggak ada orang, yang katanya lagi demo gitu ya. Nah, itu masalah nanti tuh. Nah, jadi yang sifatnya nominal, termasuk yang sering dilakukan di tesis-tesis Mapro UI adalah variabel nominalnya adalah kategori. Nah, kategori sedang dan rendah itu ya. Kategori sedang dan rendah itu mesti sama, seimbang antara grup A dan grup B. Itu caranya jadi grouping ya. Groupingnya harus dalam pembentukan grup harus seimbang. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, excluding. Excluding adalah mengeluarkan responden yang yang mengganggu, yang ada responden yang mengganggu. Ini nggak mengganggu sih, maksudnya karakter dia itu nggak mengganggu. Contoh ya, ini kan tentang mendengarkan Quran. Ya, mendengarkan Quran. Kita anggap mereka mendengarkan Quran tidak paham bahasa Arab kan? Kita bukan natif Arabik, sehingga dia hanya mendengarkan lantunan saja. Nah, namun ada beberapa responden paham betul makna daripada ayat tersebut, sehingga reaksinya akan berbeda dengan responden yang lain. Nah, kita bisa excluding. Seberapa Anda contoh ya, memahami ya. Sini ada data, maka kita harus tanya, harus kita antisipasi dalam bentuk pertanyaan. Apakah Anda memahami seluruhnya? Nah, ini orang-orang yang memahami seluruhnya tidak sesuai asumsi kita bahwa mereka hanya mendengarkan saja tanpa memahami kalimatnya, padahal yang lain tidak paham kalimatnya. Ya. Sedikit oke lah. Ya ini nih seluruhnya, saya juga nggak yakin. Tapi ya dibilang seluruhnya mau gimana? Ya. Ini kita bisa excluding atau computing nanti saya. Banyaknya juga orang-orang yang orang unik. Ya sisanya sangat sedikit tidak paham seluruhnya. Nah, ada 3 orang yang unik, yang tidak sama dengan yang tidak, yang ini dikhawatirkan mengganggu. Ini bisa kita excluding, kita tidak libatkan dalam perhitungan. Jadi dilibatkan dalam eksperimen, partisipan, cuma tidak dihitung. Itu kita maksud dalam excluding. Atau kita computing. Tadi mana sih? Udah hilang ya. Computing, kita hitung mereka sebagai grup terpisah, ya. Grup-grup orang yang paham, apakah memiliki reaksi yang berbeda. Nah, itu lebih bagus dibandingkan sekedar excluding. Tapi kalau 3 orang ya mungkin bisa ya pakai non parametrik ya. Di analisis terpisah dengan menggunakan non parametrik. Mungkin reaksinya berbeda. Nah, semakin banyak orang, semakin teknik computing memperhitungkan orang-orang unik ini semakin banyak, kita hitung terpisah, kita split ya. Seperti itu. Jadi computing termasuk di dalamnya adalah menghitung orang-orang yang unik yang dianggap mengganggu kesetaraan ya, antar responden. Oke. 1 dan 2 sudah saya jelaskan. Yang ketiga adalah dengan computing. Ya, dengan computing tadi satu ini kita analisis terpisah. Yang kedua adalah computing betul-betul dengan statistical analysis. Jadi computing, jadi ketika kita kontrol dengan cara computing, maka ada 2, splitting, kita men-split, kita membelah ya, ada A, B, C, dan kita tambahkan D ini adalah responden, kumpulan subjek pengganggu dalam tanda kutip yang mengancam
Ya, maka ketika dikeluarkan ancamannya hilang dan kita sekaligus mengetahui informasi dari keunikan responden tersebut. Nah, yang kedua adalah computing dengan cara splitting. Yang ketiga adalah dengan cara analisis statistik, ya, dengan cara covariate, mengkovariatkan, covariating. Nah, ini syaratnya adalah datanya harus setidaknya interval, ya, interval ya, ya, atau ya, beberapa memaklumi ordinal, tapi yang jelas datanya ada bertingkat gitu ya, datanya sifatnya bertingkat ya. Nah, ini akan saya contohkan pakai SPSS ya. Contoh, ketika eksperimen ini, eksperimen tentang treatment mendengarkan Quran dan mendengarkan Quran dan di situ ada potensi satu orang mampu untuk meresapi maknanya dan yang satu orang tidak mampu meresapi maknanya itu ya. Kita khawatir kemampuan orang atau kebiasaan orang untuk khusyuk itu menjadi pengganggu. Ya, kalau orang mendengar Quran, orang yang tidak biasa khusyuk maka ya tidak bisa berefek. Tapi orang yang khusyuk maka bisa berefek. Maka kita menduga atau mewaspadai kekhusyuan orang yang berbeda-beda mendistraksi hasil statistiknya. Ya, contoh ya, kita akan analisis lagi. Kita akan contoh ya, misalkan yang ini ya. Nah, ini caranya dengan treatment. Makanya ini yang ini saya tidak akan ulang. Silakan tonton YouTube sebelumnya tentang analisis statistik multigroup. Tonton dulu, jadi saya nggak mau ngulang ini. Tonton itu baru kalian nonton ini biar paham. Saya nggak mau ulang lagi. Nah, jadi pakai cara ini ya. Nah, yang mau dikontrol masukkan ke covariate. Ini kita mau kaitkan mendengarkan Quran dan beberapa treatment lain terhadap afeksi ya, positif dan negatif. Afeksi positif atau negatif, dan kalau kita mengatakan oh tentu saja bagi yang khusyuk mendengarkan efeknya akan lebih baik, lebih besar dibandingkan yang tidak khusyuk. Ya sudah, kita masukkan kekhusyuan ini. Khusyuk, saya punya datanya. Mana yang khusyuk di antara mereka itu? Ya, khusyuk fokus dalam mengikuti treatment yang mana? Kita masukkan ke sini covariate. Nah, tapi sebelum kita masukkan covariate, kita keluarkan dulu untuk membandingkan sebelum dikendalikan kekhusyuan dan setelah dikendalikan. Nah, kita sudah balikan ke situ, kita oke saja dulu. Nah, oke, biarkan dulu. Nah, in subject effect. Nah, ini ada ya, hasil statistik. Ya, kita copy di sini saja. Nggak bisa ya, harus copy spesial. Oke, kita copy di sini. Come on, nggak mau dia. Copy image sih nggak mau. Sebentar ya. Tidak menyerah. Copy. Klik kanan. Oh iya bener, nggak mau di sini ya. Coba kita buka Excel ya, di Excel aja, di Excel. Nah, ini sudah ada ya. Oke. Kita lihat di sini, ini sebelum dikendalikan variabel kekhusyuan tadi, ya, fokus ya, kekhusyuan dalam mendengarkan. Itu efeknya segini, 0,317.
ya efeknya segini. Itu kekhusyuan belum dikendalikan tuh. Ada yang khusyuk, ada yang enggak. Nah, bagaimana kalau kita masukkan kekhusyuan sebagai variabel kontrol? Kita masukkan, kita kontrol kekhusyuan ya. Kekhusyuan. Kita masukkan ke sini repeated measures. Nah, ini treatment define, kemudian khusyuknya, kekhusyuan ya. Kekhusyuan masing-masing orang kita jadikan covariat khusyuk nih ya. Masukkan ke covariat. Nah, ini kontrol nih. Dikontrol dia nih. Nah, apakah hasilnya akan berubah? Ya. Kita lihat di bagian ini. Test of within subject effect ya. Nah, kita lihat sini. Oke. Nah, test of within subject effect. Ini sangat menarik. Hasilnya sangat menarik. Sangat menarik. Kopi spesial. Oke. Sangat menarik ya. Nah. Taruh mana ini? Sini aja lah ya. Nah, tadi hasilnya signifikan 0,00. Treatment berpengaruh ke semua grup ya, signifikan, dan efeknya 0,3 ya, 0,3. Kemudian ketika dikontrol variabel kekhusyuan jadi turun benar-benar turun drastis jadi 0,001. Artinya kekhusyuan inilah yang mengganggu betul-betul, menjadi variabel distraktor ya, menjadi variabel benar-benar variabel pengganggu. Artinya lagi adalah sebenarnya yang bikin mereka bikin mereka itu afeknya positif bukan treatmentnya, tapi kekhusyuannya gitu. Itu artinya gitu. Secara umum eksperimen kita jadi tidak signifikan, tapi kita mendapatkan jawaban bahwa kita mendapatkan jawaban bahwa kan gini ya, artinya kita mendapat jawaban bahwa treatment yang sifat mendengar Quran ya, mendengar sebentar ya. Kita mendapat jawaban bahwa treatment yang berupa Al-Quran, musik, Al-Quran baik dengar maupun baca, sebetulnya tidak serta-merta berefek kepada efek positif. Sebenarnya tidak sebetulnya ya. Namun yang membuat ini, ketika ada khusyuk, barulah dia meningkatkan efek positif. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Faktor lain yang berpengaruh ya, khusyuk ini menjadi faktor yang berpengaruh kepada efek positif. Faktor lain yang mempengaruhi efek positifnya khusyuk ini gitu. Jadi bukan treatmentnya, tapi kan ya yang membuat dia khusyuk karena dia dengar Quran. Karena nggak mungkin orang tiba-tiba khusyuk kan gitu. Nah ini kan, nah saya bilang eksperimen jangan hanya melihat statistik, tapi abstraksikan data yang kalian punya, analisis yang kalian punya. Jadi ada orang
mendengar Quran. Nah, kalau orang itu biasa khusyuk, maka dia akan lebih berpengaruh kepada afek positifnya. Seperti itu, khusyuk, mendalami, meresapi. Nah, artinya kalau hanya semata-mata dengar, maka tidak akan bisa mempengaruhi afek. Artinya khusyuk, yes, dia berimplikasi kepada afek positif, berhubungan. Saya yakin signifikan. Kita coba korelasi ya. Kita coba korelasi kalau nggak percaya. Kita coba korelasi, pakai aja bivariat. Bivariat. Khusyuk ini, khusyuk kita korelasikan dengan apa tadi? Ini ya. Arousal dan afek, dua-duanya aja. Ya, pos. Ya, arousal dan afek. Nah, tidak signifikan, tapi salah, ini harus pakai Spearman ya. Ya, nggak boleh person, karena khusyuk itu datanya ordinal. Ya, kita nggak bisa pakai Spearman. Kita harus pakai kita nggak bisa pakai Pearson, kita harus pakai Spearman, karena khusyuk ini datanya ordinal. Ini juga arousal juga ordinal, 1 sampai 9. Ini juga 1 sampai 7 kalau nggak salah. Harus pakai Spearman, wajib pakai Spearman. Nah, hasilnya berbeda. Berbeda. Nampak sekali berbeda. Ya. Nampak berbeda. Khususnya di afek. Di afek. Khusyuk, semakin khusyuk, semakin afeknya semakin positif. Semakin khusyuk, arousalnya semakin rendah, semakin rileks. Jadi khusyuk. Nah, ini kalau pakai one tail juga signifikan dua-duanya tuh. Ya. One tail kalau memang literaturnya seperti itu sangat kuat, dan kita menduga khusyuk sebagai variabel distraktor, maka tidak masalah kita bikin jadi one tail. Nah, jadi signifikan dia. Signifikan jadinya one tail ya. Jadi signifikan. Kita lihat. Khusyuk membuat seorang jadi relax, low tension, deactivation, low tension. Khusyuk juga membuat orang menjadi semakin positif afeknya. Jelas kan bahwa ini benar-benar terjadi ya. Nah, ini kalau kalian bikin riset dan bikin bab kesimpulan atau saran, ya saran saja, tolong bikinkan penelitian menggunakan pemodelan SAM dengan model seperti ini ya, dengan pemodelan seperti ini ya. Bikin nggak? Ini berdasarkan eksperimen yang kita lakukan. Jadi bikin kesimpulan tuh kayak gitu. Jangan bikin kesimpulan buat pemerintah, buat suku-suku berbangsa dan bertanah air harus senantiasa membaca Quran, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu juga saran yang bagus, cuman saran penelitian bukan seperti itu, tapi seperti ini saran untuk penelitian ke depannya. Untuk individu ya ini, kalau mau efeknya positif dan signifikan, ya senantiasa menyertakan kekhusyuan dalam mendengarkan Quran. Jangan cengenges-cengengesan dengerin Quran. Seperti itu. Nah, inilah kontrol variabel ya. Salah satu contoh kontrol variabel. Jelas tidak ada yang ini ya, kekhusyuan. Tadi kontrol, gender juga tadi sudah jelaskan kontrolnya dengan cara di grouping. Kemudian ada juga di excluding, tadi banyak-banyak saya jelaskan cara melakukan kontrol variabel. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.